Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mensimulasikan persidangan tata usaha negara Palu. Nah, pada persidangan kali ini, pemeran-pemeran yang berkaitan dalam persidangan kali ini adalah pertama, perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM D101200066 sebagai panitra. Saya, Leo Renaldi dengan NIM D101200146 berperan sebagai petugas. Saya, Leoni Brasilia Lorero dengan NIM D101200099 berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya, Rizkyani Amelia dengan stambuk D101200088 berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Saya, Siti Jara dengan stambuk D101200074 berperan sebagai saksi pertama. Saya, Juliani Taiba dengan stambuk D101200149 berperan sebagai saksi satu. Saya, Baginanda Pratama dengan NIM D101200128 berperan sebagai tergugat. Saya, Hendrika Haris dengan NIM D101200070 berperan sebagai hakim anggota 1. Saya, Fadil Abdullah dengan NIM D101200091 berperan sebagai hakim kedua. Saya, Riko Negara dengan nomor stambuk D101200139 berperan sebagai hakim anggota 1. Saya, Pandi dengan NIM D1012095 berperan sebagai penggugat. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 47-G-2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara Pradipta Syahreza selaku penggugat melawan Rektor Universitas terdakwa selaku tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 47-G-2018 Peradilan Tata Usaha Negara Palu antara Saudara Pradipta Syahreza melawan Rektor Universitas Tadulako saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya atau bertindak secara sendiri? Baik yang mulia, saya didampingi oleh Rizkyani Amelia, SHMH selaku kuasa hukum saya. Pada pihak tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya atau bertindak sendiri? Baik yang mulia, saya didampingi oleh Fitriani Putri SMH selaku kuasa hukum saya. Apakah pihak penggugat siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, kami siap yang mulia. Pada pihak tergugat, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, kami siap yang mulia. Dikarenakan surat kuasa khusus telah kami terima sebelum persidangan, yaitu sehari sebelum persidangan, maka dari itu, kepada kuasa hukum penggugat, silahkan untuk membacakan gugatannya. Baik yang mulia, saya akan bacakan pergugatannya. Majelis hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya kuasa hukum dari saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan Palu 28 Mei 2018 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Jalan Webowo nomor 87 Palu, perihal gugatan tata usaha negara. Dengan hormat dan bertanda di bawah ini saya, nama Pradipta Syahreza, warga negara Indonesia, tempat tinggal dan
sepakat untuk menunda sidang ini selama 1 pekan sampai pada Kamis tanggal 5 Juli 2018 dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Kepada para pihak diharapkan untuk datang kembali dalam persidangan berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 5 Juli 2018 dengan agenda pembacaan eksepsi. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 47/G/2018 dari Peradilan Tata Usaha Negara Palu antara Saudari Pradipta Syahreza melawan Rektor Universitas Tadulako hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2018 dengan agenda pembacaan eksepsi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, siap Yang Mulia. Kepada pihak tergugat apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, siap Yang Mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap membacakan eksepsi? Sudah siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Berikut eksepsi kami. Jawaban tergugat nomor register 47/G/2018 Palu antara Pradipta Syahreza selaku penggugat melawan Profesor Dr. Daryono SHMH, Rektor Universitas Tadulako selaku tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Profesor Dr. Daryono SHMH, Keluarga Negaraan Indonesia, tempat tinggal Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 9 Palu, Sulawesi Tengah, jabatan Rektor Universitas Tadulako. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 991/UN-2028R dari HKP 0708/2018 tanggal 20 Juni 2018 memberi kuasa hukum kepada nama Fitriani Putih SHMH, Keluarga Negaraan Indonesia, pekerjaan pegawai berkantor pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Tadulako. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam eksepsi, lewatnya jangka waktu upaya administratif bahwa keberatan administratif yang diajukan oleh penggugat dilakukan pada tanggal 16 April 2018 yang sudah melebihi batas waktu pengajuan keberatan administratif. Dalam pokok perkara, A. Bahwa tergugat mohon apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara ini. B. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. C. Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penundaan, A. Bahwa salah satu asas dari hukum tata usaha negara adalah asas praduga prematik, di mana setiap tindakan penguasa dalam hal ini tergugat harus dianggap benar sampai ada pembatalan. B. Bahwa tidak ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara tersebut dilaksanakan. C. Bahwa keputusan akuo adalah tepat karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dalam penundaan. 1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sah menurut hukum. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Fitriani Putih SHMH. Terima kasih, Bu.
pihak penggugat memiliki tanggapan terhadap jawaban yang dibacakan pihak tergugat? Ya, yang mulia, terhadap eksepsi yang dibacakan oleh pihak tergugat, maka kami akan mengajukan berarti. Maka dari itu kami minta waktu 1 pekan untuk menyiapkan berarti. Kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang ini selama 1 pekan sampai pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan agenda selanjutnya yaitu pembacaan replik kepada para pihak diharapkan untuk datang kembali dalam persidangan berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 12 Juli 2018 dengan agenda pembacaan replik pre-memori. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 19 Juli 2018 dengan agenda pembacaan bukti pre-memori. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 16 Agustus 2018 dengan agenda pembuktian. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 16 Agustus 2018 dengan agenda pembuktian. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 47/G/2018 Peradilan Tata Usaha Negara Palu antara Saudara Pradipta Syahreza selaku penggugat melawan Rektor Universitas Tadulako selaku tergugat hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dengan agenda pembuktian. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, siap yang mulia. Untuk pihak tergugat, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, siap yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembuktian. Untuk itu, majelis hakim memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Apakah alat bukti dari pihak tergugat telah siap? Sudah siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis. Baiklah, silakan bawa buktinya ke hadapan majelis hakim untuk diperiksa. Saudara pihak tergugat boleh juga maju ke depan untuk memeriksa. Cukup silakan. Setelah bukti tertulis pihak penggugat telah diperiksa, apakah pihak penggugat akan mengajukan bukti lainnya? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang saksi. Apakah pihak penggugat sudah siap menghadirkan saksi? Ya, siap yang mulia. Petugas, panggilkan saudara saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara saksi dengarkan. Apa benar saudara yang bernama Siti Zahra, Benar yang mulia. keluarga negaraan Indonesia, Benar yang mulia. alamat Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Benar yang mulia. pekerjaan pegawai negeri sipil? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia
Silakan berdiri di depan hakim anggota. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dan tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang pemberhentian penggugat sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako? Saya adalah orang tua dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako yang bernama Ida Ahmad, satu angkatan dan juga mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh penggugat. Saya mengetahui betul perjuangan anak saya dan juga penggugat kesana kemari untuk meminta kejelasan status kemahasiswaan mereka. Saya tahu bahwa penggugat memasukkan gugatannya karena penggugat tidak melakukan kesalahan apapun dan juga tidak melanggar peraturan apapun selama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Saya juga mengetahui bahwa anak saya dan juga penggugat diputus tadi karena tidak memenuhi ketentuan SK yang ada dalam SK Rektor. Dari mana saudara mengetahui bahwa penggugat maupun anak saudara telah menjalani uji studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako? Saya mendapatkan informasi dari Universitas Tadulako karena mendapatkan fotokopi surat dari Ombudsman. Apakah hakim anggota 1 memiliki pertanyaan? Iya, Pak. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi turut hadir dalam pertemuan antara orang tua dengan pihak dekanat Fakultas Kedokteran pada saat itu? Iya, yang penting. Boleh dijelaskan apa yang terjadi pada pertemuan tersebut? Pada saat itu, semua orang tua yang anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dipanggil untuk mendengarkan paparan dari dekan yang diwakili oleh Rektor. Pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako menganut SKS yang acuannya peraturan rektor tahun 2016 yang dimana mahasiswa yang tidak memenuhi SKS dan IPK yang tidak mencukupi akan diberikan sanksi berupa putus tadi. Apakah hakim anggota 1 masih memiliki pertanyaan yang diajukan kepada saksi? Sudah cukup, Hakim Ketua. Bagaimana untuk hakim anggota 2? Apakah memiliki pertanyaan kepada saksi? Silakan, Ketua. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Untuk kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Saudara boleh kembali ke tempat saudara. Petugas, panggilkan saudara saksi 2 untuk hadir ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi kedua dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, silakan yang mulia. Saudara saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara. Saudara saksi dengarkan. Apa benar saudara yang bernama Siti Naura, Benar yang mulia. keluarga negaraan Indonesia, Benar yang mulia. alamat Kelurahan Netikolore, Kota Palu, Benar yang mulia. pekerjaan di rumah tangga? Apakah saudara memiliki hubungan darah atau keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Iya. Silakan berdiri di hadapan hakim anggota 1. Baik, saudari saksi, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang pemberhentian penggugat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako? Saya juga orang tua dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang bernama Fadil
saudara saksi juga menerima pemberitahuan untuk studi anak Anda melalui fotokopi surat ombudsman? Iya, yang mulia. Semua orang tua dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang anaknya mengalami putus studi, semuanya diberitahukan melalui surat ombudsman dan bukan langsung dari pihak kampus. Yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah anak saudara pernah bercerita tentang permasalahan ini dengan saudara sebelumnya? Pernah, yang mulia, anak saya bercerita bahwa ia bersama penggugat dan teman seangkatannya yang diberhentikan status kemahasiswaannya oleh pihak kampus diintimidasi oleh pihak kampus. Saudara saksi, boleh saudara jelaskan lebih lanjut intimidasi yang macam apa yang saudara maksudkan? Jadi anak saya, jadi penggugat dan teman-temannya yang putus tadi dipaksa untuk menandatangani sebuah surat yang mana isi surat tersebut menjelaskan bahwa mereka semua bersedia keluar dari Universitas Tadulako karena tidak lulus mata kuliah neuroscience dan mereka dilarang keluar dari ruangan tersebut sebelum mereka menandatangani surat tersebut. Baik, apakah hakim anggota 1 memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada saksi? Sudah cukup. Pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Bagaimana kepada saudara kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 2? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, yang mulia. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti. Apakah alat bukti dari pihak tergugat telah siap? Sudah siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis. Silakan. Bawa buktinya ke atas majelis hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baiklah. Baik, setelah bukti tertulis, pihak tergugat telah diperiksa. Apakah pihak tergugat akan mengajukan bukti lainnya? Tidak ada yang mulia. Sebelum sidang ini diakhiri, apakah ada yang disampaikan oleh pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Yang tergugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, agenda sidang pada hari ini telah selesai. Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Dan oleh karena itu, maka majelis hakim akan menunda sidang untuk hari ini selama 2 pekan dan dilanjutkan pada Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara Palu tertanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 47-G-2018 Peradilan Tata Usaha Negara Palu antara Saudari Pradipta Syahreza selaku penggugat melawan Rektor Universitas Tadulako selaku tergugat. Hari ini Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 47/2018
garing G garing 2018 garing Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama Pradipta Syahreza, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Pancasila nomor 17, Kelurahan Tondo, Kecamatan Matikolore, Kota Palu, pekerjaan mahasiswa, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 058 garing POA garing PCL garing Angkaromawi 3 garing 2018 tanggal 20 Maret 2018 memberikan kuasa kepada nama Rizky Amalia SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di kantor advokat Palu City Law di Jalan Igusti Ngurah Rai Palu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan nama Prof. Dr. Daryono SHMH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal kampus Bumi Tadulako Tondo, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jabatan Rektor Universitas Tadulako berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU garing 991 garing UN 28R garing HKP garing 07 garing 04 2018 tanggal 20 Juli 2018 memberikan kuasa kepada nama Fitriani Putih SHMH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai berkantor pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Tadulako. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut menetapkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 114 garing Pendis garing 2018 garing PT UN Palu tanggal 31 Mei 2018 tentang pemeriksaan dengan acara biasa. Menetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 114 garing PNMH garing 2018 garing PT UN Palu tanggal 31 Mei 2018 dengan penunjukan susunan majelis hakim. Menetapkan Panitra nomor 114 garing PN garing PPDS garing 2018 PT UN Palu tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan panitra pengganti dan jurusita pengganti. Menetapkan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 114 PN garing PP 2018 PT UN Palu tanggal 31 Mei 2018 dengan agenda pemeriksaan persiapan. Menetapkan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 114 garing PN garing HS garing 2018 garing PT UN Palu tanggal 1 Juli 2018 tentang hari persidangan. Menetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 114 garing PNMH garing 2018 garing PT UN Palu tanggal 30 Juli 2018 tentang pergantian susunan majelis hakim. Berkas perkara serta mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan. Adapun berkaitan dengan duduk perkara, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Mei 2018 dengan register perkara nomor 47 garing G garing 2018 Peradilan Tata Usaha Negara Palu dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Juli yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610 garing UN 28 garing KP garing 2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pradipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101-16756 bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan telah dilakukan upaya administratif keberatan. Akan tetapi, sejak diterimanya surat upaya administratif keberatan tersebut hingga terlewatinya waktu 10 hari, penggugat juga belum menerima jawaban atau tanggapan atau penyelesaian atas upaya administrasi keberatan tersebut. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dalam perkara akwo. Bahwa
objek sengketa diterbitkan tergugat di Palu pada tanggal 8 Oktober 2017. Akan tetapi, penggugat tidak pernah mengetahui dan menerima fisik asli atau salinan surat dan surat baru penggugat terima melalui email pada tanggal 26 April 2018. Sehingga secara resmi penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 26 April 2018 tersebut. Bahwa dengan mengingat gugatan ini, penggugat daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin 28 Mei 2018. Maka dengan demikian gugatan penggugat ini memenuhi ketentuan karena masih dalam tenggang waktu 90 hari. Bahwa terdapat kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan pelanggaran terhadap pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako. Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf C junto pasal 10 ayat 1 huruf A dan H Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Petitum tuntutan berdasar pada alasan-alasan dan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa gugatan aku untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, A. Dalam penundaan, mengabulkan permohonan yang diajukan penggugat agar tergugat menunda pelaksanaan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Radita Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101-16756 memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pradipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101-16756. Selama pemeriksaan perkara aku berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Dalam pokok perkara sengketa, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pradipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101-16756 mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pradipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101-16756 mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi status dan harkat martabat penggugat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Bahwa atas gugatan tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Juli 2019 yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, lewatnya jangka waktu upaya administrasi
berdasarkan pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintah, bahwa surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 sudah disampaikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, bahwa tergugat melalui wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan kemudian telah mengirimkan surat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako nomor surat 2921/UN28/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal penyampaian surat keputusan rektor. Dalam hal ini, penggugat mendalilkan bahwa keputusan tersebut didapatkan pada saat penanganan permohonan yang diajukan penggugat di Ombudsman, bahwa penanganan di Ombudsman dimulai pada tanggal 5 dan 6 November 2017, sedangkan keberatan administratif yang diajukan oleh penggugat dilakukan pada tanggal 16 April 2018 yang sudah melebihi batas waktu pengajuan keberatan administratif. Selama itu, tidak mungkin penggugat tidak mengetahui proses pemberhentian atau dikeluarkannya keputusan akuo, mengingat keaktifan penggugat dalam mempertanyakan kelanjutan studi penggugat di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Baik, dalam pokok perkara bahwa tergugat mohon apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pertama yaitu bahwa Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut UNTAD adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut Statuta UNTAD. Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi memiliki kewenangan hukum yang diatur dalam statuta dan peraturan internal UNTAD. Selanjutnya, bahwa surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/UN28/KP/2012 tanggal 8 Oktober 2017 tentang mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pranipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N101165756 untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Didasari oleh permohonan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako untuk selanjutnya disebut dengan Dekan Fakultas Kedokteran UNTAD melalui surat nomor 12099/UN28/F1/PDP.01/05 tahun 2017 tanggal 20 September 2017 perihal mohon keputusan bahwa Rektor memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian mahasiswa. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 36 ayat 2 huruf J Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako. Bahwa kami tegaskan kembali bahwa tergugat melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kemudian telah mengirimkan surat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dengan nomor surat 2921/UN28/HKP/02.03 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal penyampaian surat keputusan Rektor. Bahwa atas dalil penggugat mengenai Ombudsman perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi dari Ombudsman mengenai permasalahan ini. Bahwa selama proses Ombudsman tergugat beserta jajarannya selalu kooperatif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Ombudsman. Baik, selanjutnya penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum adalah tidak benar. Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan cermin dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk ketidakberpihakan tergugat terhadap
mahasiswa lain yang mengalami kasus yang serupa. Dengan demikian, memberikan kepastian hukum kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad bahwa terbitnya objek sengketa merupakan cermin dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk asas kemanfaatan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan lainnya. Selanjutnya, bahwa terbukti tergugat sudah melaksanakan Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aku menolak gugatan yang seluruhnya. Berdasarkan fakta tersebut, di atas telah membuktikan bahwa tergugat telah memberikan hak berupaya penyelenggaraan pendidikan bagi penggugat. Hak tersebut untuk dibatasi dengan peraturan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, dalam kategori dalam perundaan, bahwa salah satu asas dari hukum tata usaha negara adalah asas praduga rematik, di mana setiap tindakan penguasa dalam hal ini tergugat harus dianggap benar sampai ada pembatalan. Yang kedua, bahwa tidak ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa keputusan akuo adalah tepat karena telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dalam kategori dalam perundaan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan dalam pokok perkara menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sah menurut hukum, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Bahwa terhadap jawaban tergugat, pihak penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Juli 2018 dan terhadap replik penggugat tersebut, pihak tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 19 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan. Bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopinya di persidangan. Bahwa tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan fotokopinya sudah diberikan di persidangan. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Bahwa pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 September 2018. Dan juga bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini. Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon dalam kategori pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas. Menimbang bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut adalah berupa keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3610/28/KP/2017 tanggal 8 Oktober 2017 tentang mahasiswa program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako atas nama Pradipta Syahreza dengan nomor induk mahasiswa N10116-756. Selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 5 Juli 2018 dan di dalam jawabannya tersebut, pihak tergugat juga telah mengajukan eksepsi. Menimbang bahwa oleh karena di dalam jawaban tergugat selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Baik, selanjutnya akan
Rifat Indra Negara SHMH, Elvina Faris SHMH. Dengan ini persidangan dengan nomor register sengketa 47-G-2018 Palu antara saudara Pradipta Syahriza melawan Rektor Universitas Tadulako saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon